Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Abdullah Amir Sidiki dengan NIM 12130300045. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pemerintahan pusat. Nah, sistem pemerintahan pusat. Dan dikarenakan ini adalah tugas UAS, ujian akhir semester saya, di sini saya akan mengambil tema. Pertama, tema yang saya akan bahas itu adalah sistem pemerintahan pusat yang ada di Indonesia. Langsung saja ke tema yang pertama. Nah, sistem pemerintahan pusat. Nah, di sini ada nama Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan tertinggi dalam negara. Undang-Undang 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Peranannya dapat dilihat dari kandungan yang terdapat di dalam Undang-Undang 1945, mengandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan diikat oleh pasal dan ayat-ayat dijelaskan di dalami batang tubuh Undang-Undang 1945 dalam perkembangannya. Batang tubuh Undang-Undang 1945 ini telah diamandemen sebanyak 4 kali. Amandemen yang dilakukan bertujuan untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya atau untuk membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan demi penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Otonomi dan fungsi, check and balance. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pelaksanaan otonomi daerah kelihatannya memang sederhana, namun sebenarnya mengandung pengertian yang cukup rumit karena di dalam meliputi makna pendemokrasian dalam pendewasaan politik rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat, dan sekaligus ke makna mensejahterakan rakyat berkeadilan. Jika dilihat dari semangat Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, maka tujuan otonomi daerah diartikan sebagai berikut. 1. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya asing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemersatuan, keadilan, dan ciri khas suatu daerah dalam suatu sistem negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diingatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah daerah dan antar daerah serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar di Indonesia, di dalam sistem norma hukum di negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma yang sangat fundamental dan merupakan norma-norma hukum tertinggi. Kemudian di bawahnya terdapat Undang-Undang 1945. Artinya, Konstitusi Indonesia dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu norma dasar Republik Indonesia. Beberapa kali sempat terjadi perdebatan ketika suatu konstitusi yang dalam hal ini adalah UUD 1945, apakah dapat mengalami perubahan atau tidak dapat mengalami perubahan. Banyak terjadi perdebatan panjang mengenai hal ini. Ada yang berpandangan bahwa Undang-Undang 1945 tidak dapat diubah dan ada pula yang berpandangan bahwa UUD 1945 dapat diubah. Sebenarnya bahwa konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Namun sebenarnya mau tidak mau Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dari segi sejarah maupun segi prosesnya. Di sini ada perubahan konstitusi dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 sama saja. Dan yang kedua itu ada Konstitusi RIS, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga di sini juga adalah Undang-Undang Sementara, UUDS 1950. Dan yang keempat kembali lagi ke UUD 1945. Di sini, adapun UUD 1945 ini terus mengalami perkembangan yakni sebagai berikut. 1. Periode UUD 1945 masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret tahun 1946 sampai 21 Mei tahun 1998. Selama Orde Baru 1996 sampai dengan 1998, pemerintah berjanji akan melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen
dan murni. Akibatnya selama Orde Baru UUD 1945 menjadi sangat sakral. Dan yang kedua ini ada masa 21 Mei tahun 1998 sampai dengan 19 Oktober 1999. Nah, pada masa ini dikenalkan transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur, sekarang Timor Leste, dari NKRI. Dan yang ketiga ini adalah periode perubahan UUD 1945 sampai dengan sekarang. Nah, tujuannya amandemen UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dan seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pemberian kekuasaan, HAM, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, dan lain-lain yang sesuai dengan pelembagaan, kebutuhan, dan inspirasi bangsa. Amandemen UUD 1945 mempunyai kesepakatan, yaitu tidak merubah pembukaan UUD 1945 dan tetap pertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, juga memperjelas sistem pemerintahan presidensial. Ini ada namanya pembagian kekuasaan Indonesia. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal. Ini yang pertama. Sistem pembagian kekuasaan Indonesia ini secara horizontal terdiri atas 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga negara di Indonesia ini tidak dipisahkan secara mutlak, tetapi antara lembaga satu dan lainnya terdapat hubungan kekuasaan dan keterkaitan. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan functions ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Nah, dengan demikian diharapkan hak asasi warga negara lebih terjamin sehingga jalannya pemerintahan negara tidak timpang tindih, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh suatu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balance, saling koreksi dan saling mengimbangi. Dan yang kedua di sini adalah pembagian kekuasaan vertikal. Nah, dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang berdasarkan ketentuan tersebut. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia ini langsung antara pemerintahan pusat, nasional, dan satuan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian secara langsung secara kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Nah, itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Itu adalah sistem pemerintahan pusat yang ada di negara Indonesia ini. Dan yang selanjutnya ini adalah paper dari makalah kelompok kami, terutama dari kelompok saya itu sendiri, yaitu adalah Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Konsep perwakilan, fungsi legislatif, lembaga legislatif, pemilu, dan sistem di Indonesia merupakan suatu hal yang penting dan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Maka dari hal tersebutlah dapat dirumuskan sebagai hal yang melatar belakangi analisis ini dibuat. Di sini juga ada konsep perwakilan dan fungsi legislatif. Nah, konsep perwakilan secara bahasa dari Romawi kuno dan Latin klasik bermakna mewujudkan. Nah, secara istilah dikelompokkan dalam perwakilan forman atau formalities representations, dan yang kedua juga ada namanya perwakilan descriptive representation, dan yang ketiga ini adalah perwakilan simbolik atau symbolic representation. Yang keempat ini, yang terakhir adalah perwakilan substantif atau substantif representation. Dan juga fungsi legislatif. Terdapat 2 fungsi utama dari legislatif itu. Nah, menurut Miriam Budiarjo adalah menentukan kebijakan dan membuat undang-undang, dan 2 yaitu mengontrol badan eksekutif. Akan tetapi menurut Han Kelsen, fungsi legislatif lebih daripada membutuhkan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yakni lembaga legislatif.
Dan pembahasan selanjutnya juga adalah lembaga legislatif. Nah, pengertian lembaga legislatif ini dalam kamus KBBI adalah kata lembaga diartikan sebagai asal muasal atau bakal yang akan menjadi suatu. Nah, di sini ada Montesquieu dalam Trias Politika. Lembaga legislatif adalah wakil rakyat yang diberikan kekuasaan. Dan di sini juga ada dari pendapat Miriam Budiarjo mengatakan bahwa legislatif adalah sebagai lembaga pembuat undang-undang. Kekuasaan lembaga legislatif di Indonesia ini ada 3, yakni ada MPR, DPR, dan DPD. MPR adalah salah satu wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD 1945. Tugas DPR ini salah satunya adalah merancang, membuat dan membahas dan menetapkan RUU. Dan yang ketiga ini adalah DPD. Salah satu tugas dari DPD adalah berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah dan sebagainya. Nah, pengertian pemilu sendiri pada dasarnya pemilu adalah sarana bagi masyarakat dalam menjalankan kedaulatan yang sesuai dengan asas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Nah, setelah pemilu ini adalah namanya lanjutan. Pemilu itu sendiri adalah sebuah lembaga demokrasi untuk memilih anggota DPR, MPR, dan DPRD, presiden dan wakil yang menantinya akan menjalankan roda pemerintahan secara bersama. Nah, setelah lanjutan ini ada namanya sistem pemilu. Adalah metode yang digunakan dalam mengatur terkait pelaksanaan dari pemilu tersebut. Nah, di sini juga ada namanya asas pemilu. Nah, di sini ada yang namanya langsung, masyarakat memilih secara langsung. Di sini juga ada asas pemilu secara umum berlangsung untuk WNI yang memenuhi syarat. Di sini juga ada asas pemilu bernamakan bebas. Bebas memilih calon yang dikehendaki tanpa ada intensi dari siapapun. Dan yang keempat ini adalah jurdil, jujur dan adil, bertindak jujur dan adil dan tidak curang. Nah, kriteria memilih sistem pemilu sendiri adalah A. Elemen demokrasi, diantaranya menciptakan parlemen yang merepresentatif, membuat pemilu yang mudah diakses dan bermakna, memberi peluang untuk konsiliasi dan sebagainya. Dan ini yang kedua juga adalah keseimbangan, diantaranya pengaruh pemilihan dengan perkokoh parpol, kesederhanakan sistem dengan peluang berinovasi, solusi jangka pendek dengan stabilitas jangka panjang. Nah, kesimpulan yang dapat diambil ini adalah konsep perwakilan sudah ada sejak zaman Romawi kuno dan Latin klasik. Memiliki makna mewujudkan seiring berjalan waktu, konsep perwakilan menjadi sering semakin modern dan akhirnya tumbuhlah lembaga legislatif dengan teori-teorinya. Lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan di Indonesia adalah MPR, DPR, dan DPD. Konsep lembaga legislatif adalah perwakilan, dan karena Indonesia menganut demokrasi, makna diperlukan sebuah lembaga dan sistem yang dapat mengakomodir pemilihan anggota lembaga legislatif tersebut, maka dibuatlah pemilu. Dan sistem pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salahnya datang dari saya dan yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.